Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Punggawa Damal Fata, NIM 1872050016. Di sini saya akan membahas kisah Nabi Yusuf alaihissalam dan Zulaikha untuk tugas pendidikan agama Islam ulangan tengah semester. Langsung saja kita ke pembahasan pertama. Pembahasan pertama, Nabi Yusuf alaihissalam dikenal sebagai sosok laki-laki yang sangat tampan. Bahkan ketampanannya itu bisa mempesona para perempuan, termasuk salah satu istri majikannya sebelumnya menjadi seorang nabi, yaitu Zulaikha. Kisah Nabi Yusuf dan Zulaikha sendiri banyak dijelaskan oleh para ahli tafsir dalam berbagai kitabnya. Salah satunya karya Imam Qurtubi, yaitu Al-Jamili Ahkam Al-Quran. Kita langsung pembahasan pertama. Awal pertemuan Nabi Yusuf alaihissalam dan Zulaikha bukan terjadi lewat pesta-pesta mewah atau berpapasan di sebuah jalan, melainkan karena sang Nabi merupakan budak yang kemudian diangkat menjadi anak oleh Kifir yang merupakan suami dari Zulaikha. Dari beberapa kisah dikatakan bahwa Kifir merupakan seorang menteri keuangan di negara Mesir yang memiliki pengaruh cukup kuat. Singkat cerita, Nabi Yusuf kemudian tinggal di istana bersama keluarga angkatnya. Zulaikha lalu terbedaya dengan pesona dan ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Bahkan dikatakan pula bahwa Zulaikha sering memuji-muji Yusuf, mulai dari rambutnya yang indah hingga wajahnya yang tampan. Zulaikha pernah berkata kepada Nabi Yusuf alaihissalam, "Wahai Yusuf, betapa indah rambutmu." Nabi Yusuf alaihissalam menjawab, "Ia adalah pertama kali yang akan tumbuh dari badanku." Zulaikha kembali bertanya, "Wahai Yusuf, betapa tampannya wajahmu." Nabi Yusuf alaihissalam juga menjawab, itu akan menjadi makanan tanah, dan akan terus demikian sampai ia menelannya. Dan Zulaikha sering menggoda Yusuf. Zulaikha adalah cobaan terberat bagi Nabi Yusuf alaihissalam. Sebagai laki-laki, Nabi Yusuf alaihissalam itu memiliki nafsu. Terlebih Zulaikha adalah perempuan yang begitu cantik, jelita. Bahkan diketahui Zulaikha sering berhias secantik mungkin untuk menggoda iman Nabi Yusuf. Usaha Zulaikha untuk menggoda Nabi Yusuf ternyata tak sia-sia. Yusuf seperti tak tahan godaan dan terpesona dengan Zulaikha. Keduanya lalu masuk ke rumah dan mengunci pintu. Yusuf pun mulai menanggalkan celananya dan hampir terpedaya ajakan Zulaikha. Namun, tiba-tiba bayangan Yakub berdiri di rumahnya sambil menggigit jarinya sambil berkata, "Wahai Yusuf, janganlah kamu melakukannya, berbuat mesum dengannya. Karena perumpamaanmu selama kamu tidak melakukannya adalah seperti burung di langit yang tidak pernah memiliki kekuatan. Dan perumpamaanmu jika kamu melakukannya adalah seperti ia mati dan jatuh ke bumi karena tidak mampu mempertahankan dirinya." Yusuf pun kemudian mengikat kembali celananya dan sangat ingin pergi keluar. Namun Zulaikha menangkapnya dan memegang ujung gamisnya dari belakang. Setelah itu, Zulaikha menyobek gamis Yusuf sampai terlepas darinya. Yusuf pun menjauhinya dan bergegas menuju pintu. Dan di situ Zulaikha tidak terima dan akhirnya menjatuhkan fitnah karena cintanya tak terbalas. Penolakan Yusuf itu kemudian membuatnya dipenjara karena berbagai fitnah. Zulaikha menutup aibnya dengan menjatuhkan semua kesalahan pada Yusuf dan meminta sang suami untuk memenjarakan Yusuf dalam waktu yang sangat lama. Namun setelah itu Zulaikha meninggal. Suami Zulaikha meninggal dan Zulaikha pun seketika menjadi miskin. Penglihatannya pun menghilang dikarenakan tangisan yang panjang terhadap Yusuf atas penyesalan yang pernah ia perbuat. Nasib juga membuat Zulaikha menjadi pengemis. Nabi Yusuf dan Zulaikha dipertemukan kembali dan akhirnya berjodoh. Di sini, setelah sekian lama Nabi Yusuf penjara, tibalah Nabi Yusuf alaihissalam dibebaskan. Nabi Yusuf pun akhirnya menjadi pejabat negara
bahkan menjadi pengganti raja sebelumnya yang telah meninggal. Singkat cerita, Nabi Yusuf dipertemukan kembali dengan Zulaikha, dan Zulaikha pun berkata, Maha Suci Allah yang mengubah seorang raja menjadi budak karena dari dosa yang dilakukannya, dan mengubah seorang budak menjadi raja karena ketaatan. Dan Nabi Yusuf alaihissalam berkata, siapa itu? Kemudian orang-orang membawa Zulaikha ke hadapan. Zulaikha berkata lagi, aku pernah mengurusmu dengan sepenuh hati, menyisir rambutmu dengan tanganku, dan membesarkanmu di rumahku. Aku telah memuliakanmu, akan tetapi kebodohanku telah mengubah semuanya. Sehingga aku hancur, hartaku habis, kemuliaanku hancur. Kehinaan menguasaiku, penglihatanku hilang setelah aku jatuh dari kedudukanku. Kini aku menjadi orang yang dikasihani. Aku minta balas kasihan orang-orang. Ada yang kasihan melihatku dan ada yang tidak. Inilah balasan bagi orang-orang yang membuat risau. Mendengar itu Yusuf menangis dan sedih. Kemudian Yusuf berkata kepada Zulaikha, apakah masih ada yang tersisa dari rasa sukamu kepadaku sedikit? Dan Zulaikha berkata, demi Allah, sekali memandang wajahmu lebih aku sukai daripada dunia dengan segala nikmatnya. Turunkanlah padaku kepala cemati ini bersama. Yusuf kemudian mengulurkan cematinya dan Zulaikha meraihnya serta menaruh di dadanya. Nabi Yusuf alaihissalam merasakan ujung cemati yang dipegang bergetar karena gejolak hati Zulaikha. Nabi Yusuf alaihissalam lalu menangis dan lalu pulang ke rumahnya. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam mengutuskan seorang utusan menemui Zulaikha untuk menyampaikan, jika kamu mau, kami akan menikahimu dan membuatmu menjadi kaya. Pada minggu selanjutnya, saat Yusuf keluar dari iring-iringan, Zulaikha datang kembali menemuinya meminta bantuan. Nabi Yusuf alaihissalam lalu berkata, apakah utusanku tidak menyampaikan kepadamu? Zulaikha berkata, aku sudah memberitahukanmu bahwa memandang wajahmu sekali saja lebih aku sukai daripada dunia dan nikmat. Selanjutnya orang suruhan Yusuf membawa Zulaikha dan memandikannya lalu membawanya kepada Yusuf. Saat itu Nabi Yusuf alaihissalam bangkit mendirikan sholat dan duduk berdoa kepada Allah. Dan Zulaikha duduk di belakang Nabi Yusuf alaihissalam berdoa meminta agar kemudahannya, kecantikannya, penglihatan kembalikan seperti muda. Allah kemudian mengabulkannya. Zulaikha kembali muda, cantik, dapat melihat kembali. Demikian Allah memuliakan Yusuf karena telah menjaga apapun yang dilakukan. Subhanallah. Hubungan pun terjadi. Yusuf baru tahu bahwa Zulaikha masih perawan. Di mana suatu ketika Yusuf menanyai dan Zulaikha menjawab, wahai Nabi Allah, suamiku, Ikuantan tidak bisa berhubungan dengan wanita. Ketika itu kamu demikian tampan, seakan tidak ada yang menandinginya. Sehingga pada akhirnya Yusuf dan Zulaikha menikah. Kisah Nabi Yusuf dan Zulaikha memberikan pelajaran penting bagi kita, bahwasanya jodoh tidak akan bertukar dan tidak akan kemana-mana. Sebab jika Allah sudah menakdirkan seorang manusia untuk berjodoh, maka ia akan senantiasa memberikan jalan sebagaimana Nabi Yusuf dan Zulaikha yang dipertemukan kembali dari sebuah ikatan yang sah. Sekian dari presentasi saya. Itu saja yang bisa saya bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.